Pace bene. Pertanyaan lain tentang berhala ini mumpung rame, kita gunakan untuk bercerita tentang iman kita. Lantas, adakah berhala di gereja Katolik? Kalau ada, di mana? Bagian mana itu? Oke, para culprit, saya sekarang berada di depan gereja Basilika Lateran, Santo Johannes Lateran. Ada patung di atasnya banyak. Di situ ke berhalanya? Sekali lagi, di video sebelumnya kita sudah bahas, menyembah berhala itu tidak cukup hanya melihat dengan apa yang ada di fisikanya, di fisiknya. Kalau ada patung berarti menyembah berhala. Belum tentu. Kita lihat intensinya. Ada orang menyembah berhala bahkan tanpa patung. Berhala macam apa? Bisa memberhalakan. Sebelum kita jauh lebih masuk ke sana, apa itu berhala? Memperallahkan yang lain, begitu ya. Menganggap sebagai yang berkuasa di luar Allah, sebagai yang berkekuatan, yang menyaingi Allah. Bisa kita pakai istilah itu. Bukan patung, bukan hanya patung. Meskipun ada, maka dibilang kalau ada patung boleh jadi ada penyembahan berhala, tetapi belum tentu. Berhala macam apa sekarang ini? Uang misalnya. Gara-gara uang kita meninggalkan Tuhan. Ada begitu. Gara-gara uang lupa untuk mengenali lagi siapa itu Tuhan. Ada begitu. Tempat juga ada. Syukur, saya bersyukur sekali tidak ada di dalam gereja Katolik yang mengatakan, oh, Katolik itu naik level kekudusannya kalau sudah mengunjungi Basilika Lateran dan juga sudah mengunjungi Vatikan. Tidak ada, dan syukur. Karena itu memberhalakan, bisa memberhalakan satu tempat, satu lokus. Bahwa menganggap itu tempat ini suci dalam arti di sini kita bisa menemukan secara lebih intim Allah, itu boleh jadi. Karena sekali lagi soal rasa ya. Tapi itu pun belum tentu juga. Itu di Vatikan banyak juga itu yang sembarangan buang air, entah kecil entah besar. Di mana dia menemukan keilahian tempat itu dengan cara memperlakukan demikian? Jadi tidak cukup hanya melihat fisiknya, juga melihat intensi caranya memperlakukan. Nah itu tadi, tempat pun bisa menjadi berhala kalau dianggap itu memiliki peran lebih dari yang sewajarnya. Kalau sudah mengunjungi tempat ini, sudah bisa disebut sebagai calon santo. Atau seorang beato harus mengunjungi Vatikan. Itu bisa menjadi kesesatan. Dan nanti banyak menjadi beato karena banyak uangnya untuk datang ke sini. Nah, syukur tidak ada pemberhalaan semacam itu di gereja Katolik. Lalu pertanyaannya, adakah kemungkinan berhala di gereja Katolik? Aksi itu ada, besar kemungkinan ada. Itulah bias dalam hidup beriman. Bias dalam arti penyimpangan. Penyimpangan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena ketidakpahaman. Nah, bias ini adalah fenomena, bukan sesuatu yang dibakukan, tidak diharapkan, tetapi terjadi bias-bias semacam itu. Misalnya tentang patung ini, masalahnya adalah bahwa ada memang yang memberhalakan patung, begitu ya. Ada yang memberhalakan patung, tidak dimaksudkan sejak semula begitu, tetapi dalam perjalanan iman ada penyelewengan. Dan ini bukan hanya di gereja Katolik. Toh patung juga bukan hanya di gereja Katolik, di Protestan juga sudah mulai ada patung-patungnya. Kalau kita bicara soal patung, patung itu hanya salah satu dari manifestasi dari cara orang menghidupi imannya. Ada juga tulisan, ada juga buku, dalam kitab kertas begitulah kitab. Ada dalam bentuk kata-kata, mantra, doa, atau apa misalnya. Itu semua manifestasi. Tetapi masalahnya adalah kalau
Di dalam manifestasi itu ditemukan Allah yang diam di sana. Jadi ada juga yang mencoba berpikiran terlalu simpel ya, enggak usah berbelit-belit katanya. Saya sudah buat video sebelumnya dan komentar yang muncul begitu. Enggak usah berbelit. Kalau ada patung kan berarti berhala, belum tentu juga. Maka agak ribet dikatakan tidak juga, tetapi harus diuji lebih dalam kalau sudah menyangkut soal iman. Karena tidak kasat mata, ya tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Harus hatinya yang diuji, ini sesat atau tidak, begitu. Maka dengan mengatakan bahwa kata-kata artis itu salah kata-katanya, dengan mengatakan itu bukan berarti bahwa benar-benar tidak ada penyembahan berhala. Ini juga harus disadari bahwa kita tidak bisa sedang merasa baik-baik saja. Ada juga penyelewengan, ada bias. Karena kehilangan poin penting dari apa yang harus dipelajari dalam iman. Itu dia. Ada di sini patung-patung menjadi menyembah-nyembah ke orang di sini, tidak juga. Tidak menyembah-nyembah. Saya pikir cukup video tentang ini untuk hari ini. Kita lihat kemungkinan lain. Apa yang mau disampaikan bahwa perlu juga dengan tetap berkesadaran. Dengan tetap berkesadaran, mau apa saya dengan patung-patung ini? Oke. Mau apa? Apakah masih on the track? Masih pada jalurnya? Ada kapusin juga sih. Apakah masih pada jalurnya? Cara saya beriman ini, jangan-jangan saya sudah wrong way, on the wrong way, sudah di cara yang salah, boleh jadi. Maka perlu terus diuji. Pada dasarnya dikatakan dalam roh dan kebenaran. Sejauh membawa kita pada kebenaran dan kita menemukan roh Allah di situ, merasakan kehadirannya, itu peribadatan yang benar. Itu dia. Jadi kita tidak hanya berbicara soal Katolik sebenarnya. Di semua agama beresiko, ada bias. Untuk mengenali benda-benda, dan apakah itu sebagai alat bantu atau malah sebagai tujuan akhir dari peribadatan. Semoga video ini berguna dan pace bene.